Karena kalimat ini, agama yang kita kenal diperjuangkan. Karena kalimat ini kita memerangi orang-orang yang menolaknya. Karena kalimat ini kita berdakwah. Bahkan karena kalimat inilah kita selalu hidup bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Kalimat ini adalah asas daripada dakwah semua nabi. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Saya punya pengalaman pribadi, ikhwani. Awal-awal saya mempelajari agama ini pada tahun 1990, waktu itu saya masih SMA di Madinah. Sampai selesai S1 tahun 1998 yang lalu. Saya terus sering kali mendengarkan hadis dilanturkan oleh para guru di waktu SMA dan dosen pada saat S1. Hadis Nabi SAW, al-imanu bid'u wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian tingkatan. A'lahu kalimah la ilaha illallah. Yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah. Wa adnahu imatata adha anit tariq. Yang paling rendahnya keimanan dianggap adalah memindahkan sesuatu yang berbahaya dari jalanan sehingga tidak mengganggu atau menyakiti orang lain. Saya terus berpikir dengan hadis ini sampai saya selesai S1 tuh. Masih terus saya berpikir, apa makna daripada hadis ini? Apakah seseorang di pinggir jalan kita pegang tangannya, lalu kita berkata padanya, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu dia ucapkan, sementara mungkin dia itu adalah orang kafir yang mungkin kalau dengan mengucapkan kalimat itu baru masuk Islam misalnya. Atau seseorang yang ahli maksiat, banyak maksiatnya, bahkan mungkin perbuatan-perbuatan yang bisa membawa ada kekufuran, tidak sholat, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itu pun dia ucapkan, apakah dia sudah sampai derajat tertinggi dari keimanan? Atau apa makna kalimat ini? Saya terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk diberikan petunjuk agar saya bisa memahami makna ini sebenarnya. Seperti apa sih memahaminya gitu. Sampai suatu hari subhanallah, saya lagi duduk merenungi kalimat ini, kemudian tiba-tiba saya melihat ke langit. Lalu dengan luasnya langit di atas kepala kita ini, pada siang hari saya coba mengikuti metode Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Ibrahim alaihissalam mengenal Tuhannya. Dan Allah ceritakan dalam Al-Quran, dia melihat kekuasaan Allah di langit ini. Saya melihat ke langit yang luas seperti sekarang terang benderang di siang hari ini. Kita lihat begitu luasnya. Dan Allah Azza wa Jalla menceritakan dalam Al-Quran tentang langit ini dalam surah Al-Mulk ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah lah yang telah menciptakan langit itu 7 lapis, tibaqa itu bersusun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bumi kita di bawahnya. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kau tidak akan pernah bisa mendapatkan celah kekurangan dari ciptaan zat yang maha pengasih. Farji'il basara, dikatakan setelah ayat ini disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita melihat ke langit untuk melihat. Lihat ke langit itu, angkat pandanganmu ke langit. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Coba angkat pandanganmu ke langit. Lihatlah langit itu. Maka niscaya matamu akan kamu turunkan dalam kondisi letih, capek, sementara kamu belum mendapatkan satupun celah kekurangannya. Coba kata Allah sekali lagi lihatkan pandanganmu ke langit itu, niscaya akan terjadi hal yang sama. Kau akan turunkan pandangan matamu dalam kondisi capek, letih, sementara kau tidak dapatkan celah kekurangannya. Maka saya coba lihat ke langit. Langit yang begitu luas, adanya awan, adanya matahari, terang benderang seperti sekarang. Terkadang terjadi fenomena terang atau terjadi kadang-kadang hujan. Ada awan, kemudian turun hujan. Di malam hari, bintang-bintang yang jumlahnya tidak terhitung lagi, miliaran kata para ilmuwan, itu semuanya kelihatan, terlihat. Dengan mata kita ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Begitu luasnya, begitu banyaknya, begitu indahnya Allah SWT ciptakan. Maka saya melihat ke situ. Apapun yang saya jangkau dengan mata saya coba lihat. Kemudian saya hubungkan dengan masalah rukun iman. Di langit sana, menurut rukun iman kita, ada iman kepada malaikat.
Setelah iman kepada Allah Azza wa Jalla, ada Allah di langit sana, dan ada malaikat-malaikat makhluk Allah yang tidak bisa dijangkau oleh mata manusia, dan jumlahnya miliaran lebih banyak daripada jumlah manusia. Penuh langit-langit tersebut. Hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda, sudah pantas langit itu mengeluarkan suara seperti induk unta yang mengeluarkan suara pada saat ada beban berat di punggungnya. Karena tidak ada tempat ukuran 4 jari manusia kecuali di sana, di langit sana yang luas 7 lapis langit itu, kecuali ada malaikat yang sedang sujud atau ruku. Artinya luar biasa banyaknya malaikat itu dan penuhi langit ini. Lalu saya turunkan pandangan saya, ikhwah dan akhwat sekalian, ke bumi ini. Saya coba lihat di bumi ini. Lihat sudah manusia, beragam macam suku, bahasa, warna kulit, postur tubuh, paras wajah. Luar biasa. Dari yang gagah dan cantik sekali, sampai ada yang kita bahasakan jelek. Dari yang tinggi kekar, sempurna fisiknya, sampai yang memiliki cacat. Dan beragam macam hal yang kita lihat fenomenanya. Lalu saya lihat bahasa yang luar biasa. Indonesia ini saja ada 13.000 pulau, ada 6.000 bahasa. Di Indonesia saya sempat ke Irian dari tahun 2003 sampai 2007, ikhwah, dakwah ke sana. Saya lihat subhanallah di antara kampung ke kampung yang sebelahnya dekat sekali. Cuma jarak mungkin kalau kita di kota besar, kita menganggapnya 20 kiloan. Mungkin cuma 15-20 kilo. Tapi di sebelah sana sudah ada suku lain dengan bahasa yang lain. Belum waktu saya masih kuliah di Madinah, saya lihat dengan beragam macam, dari banyak negara datang, kemudian kami disatukan dengan bahasa Arab karena belajar pada saat itu. Karakter, sifat-sifat yang berbeda-beda. Begitu pula, saya coba lihat ke jenis hewan yang bisa dijangkau oleh mata saya. Yang sering kita lihat ayam, yang sering kita lihat kambing, sapi, serangga-serangga, nyamuk, lalat, gitu kan. Apalah yang terjangkau dengan mata. Saya coba lihat fenomena hewan-hewan ini yang luar biasa keajaibannya. Ada bulu yang ada bulunya, ada yang jalan dengan 2 kaki, ada yang jalan dengan 4 kaki. Ya. Ada yang juga ya jalan dengan perutnya seperti ular. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan dalam Al-Quran masalah itu. Semua hewan-hewan yang bisa dijangkau, ada burung berterbangan di langit sana, ada hewan-hewan yang berjalan di atas melata di atas bumi ini. Dan juga saya pernah melihat cuplikan dokumenter tentang lautan, bagaimana keajaiban hewan-hewan yang ada di sana. Sampai sekarang ilmuwan mengatakan ada jutaan spesies yang ada di lautan itu, dengan beragam macam sifatnya, karakternya, postur tubuhnya, warnanya, miliaran jumlahnya, bukan cuma jutaan, jutaan spesiesnya, tapi miliaran jumlahnya, tidak terkecuali, hampir semuanya banyak jumlahnya. Kemudian saya mengambil sebuah kesimpulan, ikhwah. Kesimpulan saya adalah, ternyata yang dimaksud oleh hadis yang tertinggi dari tingkat iman adalah kalimat la ilaha illallah, kembali kepada makna yang selalu ulama sebutkan dalam kitab-kitab tauhid. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada pencipta, pemilik, pemusnah, pengawas semua yang kita lihat atau tidak kita lihat kecuali Allah. Itu maknanya. بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعت